Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Bayu ID, channel informasi edukasi, blog dan tutorial. Pada video kali ini kita tidak akan mengulas apapun, kita hanya eh, testing saja ya terkait live toh rekam layar, rekam layar. Ya gitu dok, ya cuma gitu dok. Oh iya, selama saya menggunakan Linux itu ada satu masalah yang sangat mendasar di mana saya tidak bisa menjalankan aplikasi Adobe Acrobat Reader atau Adobe Reader di Linux. Meskipun bisa diinstal tapi tidak bisa jalan. Jadi ini merupakan permasalahan mendasar. Terus yang kedua, untuk permasalahan di Linux Mint lebih tepatnya itu adalah ketika saya mau menginstal LAMPP Stack yang manual instalasi one by one Linux, Apache, terus MySQL, PHP sama PHP MyAdmin, ternyata terdapat kendala di mana PHP MyAdmin itu tidak bisa running. Jadi ini permasalahan di Linux Mint ya. Uh, tapi ini sudah terselesaikan. Dengan cara apa? Saya menginstal yang XAMPP. Nah, yang XAMPP ini. Nah, jadi saya menginstal yang XAMPP mana ya? Nah, ini. Jadi saya install tiga-tiganya. Gunanya untuk apa? Supaya ketika mau pindah versi PHP tidak perlu install ulang, tidak perlu ganti-ganti. Cukup dengan satu, ada tiga XAMPP. Yang versi PHP 5 itu sendiri, 7.4 atau yang versi 7 itu sendiri, dan yang versi 8 itu sendiri. Nah, nanti hasilnya seperti ini. LAMPP, LAMPP 5 sama LAMPP 8. Nah, itu yang telah diinstal masing-masing. Ya mungkin itu beberapa permasalahan atau problem selama saya menggunakan Linux dengan distro Linux Mint ya. Nah, untuk software yang lain seperti program editing, saya menggunakan KDN Live yang lumayan mudah digunakan. Untuk tampilannya mirip dengan kalau di Windows itu ada Adobe Premiere Pro. Ya, Adobe Premiere Pro itu tampilannya agak mirip atau mirip sedikit, atau ya kalau ndak mirip Premiere Pro ya mirip Filmora. Terus untuk editing audio saya pakai Audacity. Terus kemudian untuk live ini, untuk rekam layar itu saya pakai OBS Studio. Terus apa lagi ya? Administratif. Nah, untuk membuat bootable disk atau bootable USB yang digunakan untuk membuat bootable Linux, saya pakainya Balena Etcher. Kalau misal saya mau pengen nyoba-nyoba distro lain atau mau lihat tampilan distro lain, itu biasanya saya pakai Balena Etcher ini untuk membuat bootable disknya.
Terus internetnya saya pakai Firefox untuk browsernya. Terus mailnya ini saya pakai Thunderbird. 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 Nah, ini saya hubungkan dengan Gmail saya bisa. Terus kemudian Hexchat ini kayak mirip MRC ya kayaknya. Aplikasi chat zaman dulu sekali. Ini forum-forum Linux Mint dan juga forum Linux. Masih banyak loh yang aktif ini. Masih banyak yang aktif. Cuma ya saya tidak begitu tidak begitu mengikuti. Coba ya kita say hello. Hello. Good evening. Apakah ada jawaban? Oh iya, permasalahannya lagi, saya untuk beberapa distro itu saya sudah bisa membuat bootable disknya dengan Balena Etcher. Ada satu distro yang sampai sekarang saya sulit untuk membuat bootable disknya. Yakni adalah ini koleksi distro Linux saya. Yakni ada Slacks atau Slackware, turunannya Slackware. Ini sampai sekarang saya belum bisa membuat bootable disknya. Mungkin ada yang mau bantu bikin bootable disknya, terus bagaimana caranya supaya bisa diinstal di harddisk. Karena menurut saya distro Slacks ini sangat ringan, cuma seukuran 400 MB itu sangat ringan. Dulu pernah bisa untuk versi yang lama itu pernah bisa saya menggunakannya, tapi untuk yang versi baru itu membuat bootable disknya itu sangat sulit, belum berhasil maksudnya. Nah, mungkin ada yang mau membantu saya membuat bootable disknya. Kalau di tutorialnya ini kan udah ada ini. Nah, saya sudah menggunakan cara yang ini, itu tidak bisa jalan. Atau mungkin ada pengaturan-pengaturan di BIOS yang perlu saya ubah atau saya atur, bisa diinfokan. Nah, terkait dengan yang pertama tadi apa? Adobe Acrobat Reader itu kenapa saya tidak bisa? Karena permasalahannya apa? Setiap tahun saya punya kewajiban untuk membuat lapor pajak atau membuat SPT pajak, di mana saya juga mengelola beberapa lembaga atau badan. Nah, saya tidak bisa membuat SPT kalau tidak pakai Acrobat Reader. Kenapa nggak pakai yang lainnya seperti Nitro atau PDF viewer yang lain? Ternyata nggak bisa, harus pakai Adobe Acrobat Reader. Itu permasalahannya itu. Ya, itu mungkin dari pihak DJP online juga kedepannya mohon untuk difasilitasi supaya bagi pengguna Linux itu bisa membuat SPT tanpa kesulitan. Nah itu ya, di Hexchat tadi ada yang enggak saving sana, no enggak ada yang balas. Halo, not respond. Ini official Linux Mint ya, channelnya Linux Mint official support. No respond.
Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sharingkan pada kali ini. Bukan video yang kasih solusi, tapi malah video nyari solusi. Mungkin ada yang mau bantu menyelesaikan masalah ini, baik dari pihak developer atau dari user sendiri, bisa membantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.